Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada pembahasan ringan teman-teman, yaitu tentang Final Form dengan tema Final Form tandingan versi fans. Oke, jadi banyak di luar sana, salah satunya saya atau kamu juga, yang pastinya ada rasa tidak puas dengan Final Form para Kamen Rider. Selalu akan ada yang pro dan kontra di setiap Final Form yang muncul. Terkadang ada Final Form yang sangat best dan keren banget, contohnya Geats 9. Menurut saya ya, ada juga yang sudah berekspektasi tinggi, ternyata pas Final Form-nya muncul, ternyata desainnya meh banget. Ayo, siapa yang sering gitu? Tenang saja, saya juga kok. Nah, di video ini, kita akan membacakan Kamen Rider yang memiliki sekte Final Form-nya masing-masing. Tentunya jika ada yang kurang, teman-teman boleh menambahkannya di kolom komentar ya. Yang pastinya ini adalah versi yang saya dapatkan dari melihat komenan-komenan orang-orang di setiap forum yang selalu memperdebatkan Final Form. Oke, penasaran? Ayo kita mulai. Yang pertama ada di Kamen Rider Kuga, dengan form terakhirnya di seriesnya yaitu Ultimate Kuga, yang muncul hanya di menit terakhir pada episode terakhir, membuat kemunculannya menjadi epic tapi anti klimaks. Ya nggak puas aja sih karena durasinya kecil. Ultimate Kuga versi Godai memiliki mata merah karena Godai tidak memiliki kegelapan di hatinya. Nah, yang menjadi tandingan Final Form Kuga adalah Rising Ultimate Kuga, yang muncul di movie Decade dan digunakan oleh Onodera. Onodera sendiri tidak pernah berubah menjadi Ultimate Kuga bermata merah, dan perubahan Rising Ultimate Kuga sendiri pun awalnya bermata hitam, lalu berubah menjadi merah. Lantas apa yang menjadi perdebatan? Perdebatannya adalah ketidakberdayaannya si Rising Ultimate Kuga ini yang tak mampu memukul satu pukulannya ke Shadow Moon. Ya, notabene secara statistik, Ultimate Kuga jauh lebih tinggi daripada Shadow Moon, membuat para fans, termasuk saya, ya Final Form Kuga cukup sampai di Ultimate Kuga versi Godai aja. Oke, kita lanjut. Berikutnya di urutan kedua ada Kamen Rider Agito, memiliki Shining Agito sebagai Final Form-nya yang secara official. Debut di episode ke-37 setelah Burning Agito terkena cahaya, yang membuat armornya retak dan melahirkan Shining Agito, dengan armor berkilau cahaya berwarna putih dengan ornamen di dadanya. Nah, tandingan Shining sebagai Final Form adalah Burning Agito, yang secara official ini adalah Super Form Agito. Burning Agito memiliki durability dan power yang lebih kuat daripada Shining, dan memiliki desain yang bagus serta bulky dan juga kokoh. Burning Agito sendiri debutnya di episode ke-34. Nah, kalau menurut saya, Burning dan Shining ini sepertinya sama-sama Final Form. Kenapa? Burning Agito hanya bisa muncul di malam hari atau di tempat yang gelap atau tertutup. Sedangkan Shining muncul di tempat yang terbuka dan penuh cahaya, tapi juga bisa muncul di tempat yang tertutup dan juga malam hari. Tapi yang pastinya Shining Agito tidak pernah kembali ke wujud Burning Agito. Menurut saya kedua-duanya sama-sama keren kok. Gimana menurut teman-teman? Oke, kita lanjut. Berikutnya ada Kamen Rider Hibiki, yaitu Hibiki Armored, yang muncul di episode ke-33, memiliki warna merah seperti Kurene dengan armor yang dilengkapi senjata Ongeki Zofuku Ken. Hibiki Armored ini adalah penggabungan dari This Animal yang menyatu dengannya. Hibiki mampu menghancurkan Makamo berlevel paling rendah dengan sedikit atau tanpa usaha dalam bentuk ini. Oke, tandingannya adalah Hibiki Jidai, yang muncul di SIC Hero Saga Hibiki yang berjudul Seven Ogre. Hibiki versi era periode Sengoku ini telah memperoleh bentuk arpeknya juga, di mana baju besi tersebut menutupi lebih banyak lagi di bagian tubuhnya Hibiki. Dengan baju besi tersebut terlihat seperti baju besi samurai tradisional yang dipersenjatai dengan pedang bersenjata miliknya si Armit juga, tapi lebih besar. Sempat ramai juga nih perdebatan antara Final Form ini. Kalau saya pribadi tetap di Hibiki Armored. Kenapa? Karena untuk Hibiki Jidai ini adalah Hibiki yang berada di era Sengoku, sedangkan Hibiki Armored yang sekarang itu adalah di versi yang terbaru. Jadi beda era, beda armor segini. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini saya dukung para sekte sih, yaitu Kamen Rider Den-O dengan Den-Liner sebagai Final Form-nya. Dan tandingannya adalah Den-O Climax atau Super Climax. Oke, ini agak berbeda nih. Dan ini menurut saya ya, yang paling cocok dan statistik yang terkuat tentu saja di Kamen Rider Den-O Climax. Karena Den-O Climax adalah form gabungan para Imagine
yang ada di tubuh Ryotaro yang menyatu dalam satu tubuhnya dan jadilah Den-O Climax. Apalagi ditambah wing yang di bagian belakangnya membuat form ini menjadi tampak sempurna dan juga ya selayaknya final form lah. Bahkan Den-O Climax ini bisa digunakan oleh orang-orang selain Ryotaro. Makanya Den-O Climax ini identik dengan final form. Nah, sedangkan Den-Liner adalah best form dari Ryotaro tanpa bantuan Imagine. Ya bisa dibilang ini adalah formnya sendiri lah. Sama halnya seperti Yuto Sakurai yang tanpa Deneb dapat berubah menjadi Zeronos. Lalu saat dia bergabung dengan Deneb, barulah dia berubah menjadi Vega formnya. Nah ini sama seperti Ryotaro yang berubah menjadi Den-Liner tanpa bantuan Imagine. Begitu dia bergabung dengan para Imagine, barulah dia bisa berubah menjadi Den-O bahkan menjadi Climax formnya. Jadi menurut saya, Den-Liner adalah best form milik Ryotaro sendiri, tapi secara official, ya tetap Den-Liner yang menjadi final formnya. Berikutnya, yang sering menjadi perdebatan baik dari fans atau dari kolektor toys, yaitu Kamen Rider Double dengan final formnya yaitu Extreme. Debutnya di episode ke-32, dengan menggunakan memori ekstrim membuat mereka dapat menghubungkan pikiran mereka langsung ke pengetahuan yang tidak terbatas. Memiliki desain dasar dari Cyclone dan Joker, dan diantaranya berwarna putih prisma. Nah yang menjadi tandingan dari ekstrim ini adalah Gold Extreme. Adalah bentuk evolusi kedua dari Cyclone Joker Extreme ya. Sudah dipastikan ini adalah perubahan lanjutan dari Extreme. Berbeda dengan Excel Extreme yang menjadi varian dari Extreme. Untuk mencapai bentuk ini, angin harus terhisap ke dalam gaya memori mereka dan dapat mengaktifkan potensi penuhnya. Oke, sebenarnya nggak ada yang salah dengan ini. Ini adalah form lanjutan ataupun evolusi dari Extreme biasa. Hanya saja, ini lebih disebut dengan extra form ataupun extra final form yang muncul di movie ataupun V-Cinemanya. Tapi kalau dari segi officialnya, tetap Extreme adalah final form yang berada di seriesnya. Berikutnya, saya pernah diserang gara-gara review SAF Tajadol pakai judul Final Form. Padahal bercanda aja sih. Oke, secara resmi, Putotira adalah Final Form Kamen Rider Oz yang muncul pertama kali di episode ke-32. Menggunakan medal Ptera, Trikara, dan juga Tyranno, membuat Oz mampu berubah menjadi Putotyrannos. Berbeda dari medal lainnya yang lahir akibat hawa nafsu, medal ungu ini satu-satunya medal yang lahir karena manusia yang tidak memiliki hawa nafsu. Ya walaupun pada akhirnya, form ini tidak digunakan saat battle fight, malahan menggunakan Tajadol sebagai form penutup di akhir seriesnya. Tapi kalau dilihat dari statistiknya, kekuatan Tajadol dan Putotira ini, tetap Putotira lah yang terkuat. Bahkan, sampai di episode terakhir pun form ini cukup sulit untuk dikendalikan. Ya, Tajadol memang banyak fansnya sih, dan menambahkan dia sebagai final form. Selanjutnya ada extra final form yaitu Super Tatoba. Di episode terakhir Wizard, saat semua rider berkumpul, Decade merubah mereka menjadi final form. Dan Oz di sini terlihat menggunakan form dari Super Tatoba. Jika dari saya pribadi, Super Tatoba ini bisa dibilang upgrade form dari form Tatobanya aja. Ya karena semua form dari Oz ini bisa menjadi super intinya. Awalnya, saya juga masuk ke sekte Tajadol sebagai final form. Tapi karena muncul Tajadol Eternity, yang sebenarnya itu adalah miliknya Aang, membuat saya berpikir, form Tajadol ini nggak spesial, banyak banget yang pakai form Tajadol. Oke, tapi intinya memang paling benar adalah Putotira karena dia adalah satu-satunya bentuk dari Oz yang tidak pernah ada dan tergantikan. Berikutnya ada Kamen Rider Gaim yaitu Kiwami Arms. Debut di episode ke-32-nya menggunakan secuil buah dewa yang berubah menjadi Kiwami Lockseed, membuat Gaim mampu berubah menjadi Kiwami Arms. Dengan konsekuensinya, Kazura Bakota akan menjadi bagian dari hutan jika dia menggunakan kekuatan ini. Kiwami Arms memiliki bentuk seperti samurai berpangkat tinggi yang memiliki helm kerucut. Yang menjadi tandingannya adalah Kachidoki Arms sebagai final form. Secara, dari segi warna dan bentuk Kachidoki lebih relate dengan Gaim Orange Arm. Ya, samurainya berasa banget untuk Kachidoki ini. Nah, jika kita melihat jabatan para samurai, di sini ada urutan-urutannya seperti Daimyo, lalu naik lagi ke Shogun, lalu naik sampai ke Emperor. Nah, yang menjadi pertanyaannya, di mana kedua form ini berada di kelas samurai-samurai ini? Jujur saya agak bingung.
Terkadang saat saya cari kelas Daimyo, saya menemukan armor yang mirip dengan Kiwami. Lalu kalau saya cari Shogun, muncul armor yang mirip seperti Kachidoki, padahal Shogun ada di atas Daimyo. Ya intinya pasrahkan aja sih, karena orang Jepang jauh lebih tahu untuk masalah ini. Ya mungkin seperti inilah urutannya. Gaim Orange ataupun Jinba Lemon itu adalah level samurai biasa. Lalu Kachidoki adalah level Daimyo. Lalu Kiwami adalah level Shogun atau seperti itu seterusnya. Harusnya ada level Emperor nih untuk Gaim nih, tapi nggak ada extra form kan untuk si Gaim ini. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Oke, kita next. Berikutnya ada Kamen Rider build yaitu Genius Form yang muncul di episode ke-32 dengan gabungan semua botol dan menancap ke tubuhnya. Jadi tubuhnya kayak berlubang-lubang gitu karena ditancap oleh botol kan. Menjijikan. Oke, banyak yang kecewa dengan form 1 ini. Secara build sangat konsisten dari awal untuk masalah kekerenan di setiap formnya. Tapi kenapa jenius seperti itu? Oke, yang menjadi tandingan form ini adalah Cross Z Build Dragon. Memiliki corak warna yang sama yaitu adalah biru dan merah. Form ini tampak simple tapi selayaknya final form pada umumnya. Keren dan juga berwibawa. Ya walaupun ini adalah gabungan dari Banjo dan juga Sento. Kalau menurut saya ini cocok sih. Ditambah lagi di movie ini Genius Form itu banyak sekali kegagalan ataupun kekalahannya. Barulah di form Cross Z Build Dragon ini dapat berhasil mengalahkan musuhnya. Ya sebenarnya ini adalah extra form build sih, tapi ini menjadi salah satu alternatif final form tandingan para fans. Gimana menurut teman-teman? Berikutnya dari Kamen Rider Zi-O, yaitu Grand Zi-O yang debut di episode ke-32 dan kalah di episode ke-33. Tidak seperti final form lainnya, Grand Zi-O memiliki fitur-fitur mematikan dengan mampu memanggil rider lainnya dalam bentuk apapun. Sama seperti Genius, Grand Zi-O lumayan memiliki banyak kekalahan di filmnya sendiri. Nah, tandingannya adalah Oma Zi-O. Secara dari segi timeline, Oma Zi-O sendiri adalah perubahan masa depan milik Sogo. Tapi di filmnya, Sogo mampu memunculkan Oma Driver dan mengakses form terkuatnya yaitu Oma Zi-O, sang raja Kamen Rider. Nah, kalau dari segi timeline, harusnya Oma Zi-O adalah perubahan terakhir Zi-O, walaupun driver ataupun beltnya berbeda ya. Sama halnya dengan Zero One dan Zero Two yang berbeda drivernya, tapi mereka adalah satu rider yang sama kan. Makanya Oma Zi-O bisa dibilang adalah final form bentuk terakhir dari Zi-O. Walaupun bisa dibilang juga sebagai true form sih, atau bentuk sesungguhnya dari Zi-O. Ya intinya si Oma Zi-O ini adalah form lanjutan terkuat miliknya si Zi-O, yang intinya mereka adalah rider yang sama, bukan rider yang berbeda. Karena orangnya sama juga kan. Gimana menurut teman-teman untuk ini? Ini cukup menjadi perdebatan sih ini. Dan yang terakhir ada pasti banyak yang kecewa nih. Ya, yaitu adalah Saber dengan form X-Cross Sabernya yang muncul di episode ke-32 dengan menggabungkan semua pedang dan berubah menjadi Hoken X-Cross Saber. Oke, pasti pada kesel kan? Kenapa? Final form yang harusnya menjadi sesuatu yang baru, fresh, dan sangat berbeda dari form-form lainnya harus berakhir dengan form repaint kayak gini. Kenapa banyak yang kecewa? Karena form dari Saber ini rata-rata bagus semua. Dari Brave Dragon, lalu berubah menjadi Dragonic Knight yang katanya super form rasa final form. Lalu muncul Primitive Dragon yang masih keren, lalu berubah menjadi Elemental Dragon, counternya dari Primitive Dragon. Ya masih bisa lah kalau ini. Lalu berubah menjadi X-Cross Saber yang kira-kira bentuknya seperti ini. Gak perlu dipungkiri karena kita dikecewakan dengan ekspektasi kita sendiri yang tinggi tadi. Makanya banyak muncul sekte Dragonic Final Form karena dari aura dan majesty-nya ini berasa banget sebagai Final Form. Andai kata form ini disimpan untuk menjadi Final Form, pasti bakalan best banget sih karena dia munculnya di akhir. Ya, sayang banget sih Dragonic Knight ini disimpan ataupun dikeluarin pas super formnya, bukan final formnya. Aduh, sayang banget sih. Saya juga menyayangkan banget sih untuk hal ini. Gimana menurut teman-teman? Nah, itu dia video pembahasan kita tentang final form tandingan para fans. Dari teman-teman apa ada tambahan? Tulis di kolom komentar ya. Ya, intinya video ini saya ingin menceritakan bahwa hal ini ada dan seru juga untuk diikuti. Karena setiap tahunnya kita selalu menunggu final form dari Kamen Rider terbaru. Kira-kira bentuknya seperti apa? Kira-kira hype-nya seperti apa? Oke, intinya ya ikuti official aja sih. Jika kalian kolektor mainan,
Toys, jika kalian kolektor action figure, ya beli yang kalian suka aja. Mau final formnya si build pakai Hazard ya silahkan. Mau final formnya si Gaim pakai Kachidoki ya silahkan. Itu kembali ke teman-teman lagi. Kan itu figur kalian beli pakai uang sendiri kan, bukan pakai uang orang lain. Ya terserah kalian pengen bikin koleksi Final Form versi masing-masing. Saya juga punya versi sendiri sih sebenarnya. Gimana? Apakah teman-teman punya Final Form versi sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Nah, segini dulu video pembahasan kita. Next, kita akan akhiri novel Decade di video berikutnya. Yaitu adalah Decade part 5 yang menceritakan dunia Decade. Jadi tunggu aja untuk video itu ya. Oke, nah saya akhiri videonya. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe channel ini ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.